semuanya perjalanan mereka kembali ke Jakarta juga sangat-sangat lancar tanpa ada. Oke, dari cerita ini sebenarnya Rara bilang kalau aku sendiri tidak percaya dia orang sudah meninggal ya sudah meninggal, sudah pergi ke alam, pergi ke alam. Dan aku sama Ana ya yang menyusui si Rara pada malam itu adalah sosok jin yang menyerupai hantu. Dan itu Rara kembali lagi kepercayaan sama jin. Yang jelas dari kejadian ini bagi Rara pribadi tentunya hal ini merupakan pelajaran agar selalu mengingat keluarga kita termasuk mereka yang sudah bertua. Walaupun memang tidak lagi bisa bertemu secara fisik, setidaknya kita masih bisa bersilaturahmi melalui kita doakan bersama-sama semoga Bapak dan dan juga semoga alam serta keluarganya selalu dalam lindungan Allah. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video ini. Saran-saran video selanjutnya, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. Klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama promosi dan menjaga dari channel aku. Video dan makin lama susu itu semakin menggunakan wajahnya dia, lalu dia berbisik di telinganya. Oh mas, iya, hai Rasulullah berkata terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam kita ini seperti biasa aku akan menceritakan kisah horor yang sudah masuk di part 109. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah selalu antusias sekali menunjukkan apa ini tayang, dan juga terima kasih banyak buat Lawa yang sudah mengirimkan cerita horor kalian sama kami. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang hantu dan terpilih etika itu, hantu yang ingin membalas dendam akibat diperlakukan buruk oleh seorang penjara di jalan. Malam ini aku akan berusaha menyakiti narasumber ya, dan saking ngerinya aku tadi sekarang ini merinding kali setelah menceritakan ini. Oke, tapi bentar dulu ya, biar aku nggak merinding sendirian, aku mau cari teman buat ngomong bareng. Dan biasanya aku selalu pakai aplikasi Lisa buat ngobrol tentang kisah-kisah yang akan dibawakan ke kalian. Biasa lah kan, karena kan aku butuh kawan sharing juga nih buat membangun sebelum syuting ya kan, buat diajak ngobrol cerita-cerita soal KW-KW horor lagi. Kita kan cerita juga mau yang cerita. Nah, biar bisa kalian kebayang gimana cara nyari kawan untuk tahu nggak ya cara pakainya apa ya, download dulu aplikasinya. Jadi sih banyak kali kok pilihan jasa main bareng lah, bikin bareng ya kan. Ada yang Mobile Legends, PUBG, Fire, dan jadi itu coba menangkap halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Enggak ada. Kenapa? Kenapa?
Kau kan mau aku ceritain sama orang yang kita kenal di jalan terus kayak ini yang itu kan ada. Sebenarnya tenang aja, ngalir aja lah. Kan kamu juga belum biasa, tapi bismillah aja ya. Enggak lah kamu enggak saya kalau apa terima kasih sudah menanyakan aku yang biasa. Nanti ada beberapa lagi nanti yang sudah kasih hal-hal baru ya. Udah aku mau punya. Ya, kamu kalau aku bilang ada wawa, bilang cepat. Ada wawa bilang. Yuk, dah baik. Kamu bilang kalau aku setelah mobil Kelvin ini yang ada aku coba lihat ikutin tips dari si Kelvin lawan aku. Lalu kalian mau sama kayak aku pengen ngobrol juga mobil atau kalian jadi kesepian lagi aku tahu ini bawa kawan-kawan ini tadi mau bisa diajak main bola. Ego udah emang. Aku orang semua yang bisa. Malah bilang kalau koordinasi jadi tadi kita jadi semangat dari orang lagi ya. Ya, ada lagi punya kamu yang ini akan memisahkan dua makhluk gaib yang terlibat di kehidupan nyawa aku ini. Asalkan kita sana kan bisa kalau buat yang lama kita langsung ada. Ya. Oke, wajib kita yang harus bawakan malam ini pun sama aku yang kita sebut aja namanya Tia baik-baik. Halo Tia, halo Kali. Jadi tapi biasanya waktu itu aku cerita, aku mau jelasin sedikit tentang latar belakangnya si Tia ini ya. Dia ini diketahui lahir di Tia Jam. Dimana menurut kepercayaan masyarakat Bali kan si Tia ya, itu adalah keramat. Jadi orang-orang yang lagi itu disarankan melakukan kekuatan khusus atau bahasa Bali itu kayak pembangunan. Dan FYI kekuatan itu semacam kayak upacara adat untuk bisa membuat keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari gangguan-gangguan itulah. Dan menurut rumor yang beredar ya, orang-orang yang lagi mengikuti ini biasanya punya semacam kepekaan khusus gitu terhadap kehadirannya makhluk halus. Akan tetapi kondisi ini tergantung juga sama indera masing-masing orangnya. Ada kepekaan ini, ada juga yang nggak peka sekali kayak gitu. Nah si Tia ini termasuk orang yang nggak begitu peka dengan hal gaib, makanya sejak dia kecil sampai dia dewasa ini belum pernah mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Hingga akhirnya pada tahun 2011 lalu ya, dia mulai mengalami kebiasaan gangguan yang dimana itu tepatnya di hari Jumat sore menjelang petang. Dia ini lagi pulang di sini ke rumahnya. Waktu itu memang dia baliknya agak telat loh, karena baru selesai mengikuti salah satu kegiatan gitu lah, kegiatan sekolah kuliah di sekolahnya. Dia kan berpunya karena udah ke Korea, dia pun juga pulang minta di sepeda motor. Di sepanjang perjalanan pulang, cuaca sore itu tadi bersibuk sebalik-baliknya. Apalagi pengemudi dia nggak harus melewati bukan perusahaan dan ditambah lagi saat itu bukan itu ada motor sendiri dari satu nggak dia lewat. Nah meskipun ada rasa was-was kuat, dia tetap mengendarai motor melewati sebuah kuburan waktu itu terkenal angker. Dan FYI itu nggak posisi kuburan itu bukan macam di dataran kuburan biasa kita enggak, tapi lokasinya ada kegiatan penting gitu. Jadi pada saat kuburan itu kuburannya ada Nanti untungnya tidak berselang lama kemudian bisa belokan itu ada yang menceritakan. Dan ternyata dia adalah teman sekelasnya dia, untuk sahabatnya dia juga, Putri. Ini bukan berbeda gitu. Ada namanya dia juga aku ada kawannya, punya kasihnya aku di jalan ini. Dan akhirnya mereka berdua pun yang berdua beriringan dengan posisi si Putri itu di depan, dia di belakang ya. Dengan posisi dia yang berada di belakang si Putri, sama-sama dia melihat Putri. Dia lagi bonceng orang ya, tapi dia nggak tahunya tidak arah. Jadi kan kita bisa bayangin ya. Itu kan yang apa yang kita di dalam dia lah. Setelah dia perhatiin dalam-dalamnya kan, itu betul waktu tinggal di seorang satu yang Putri yang posisinya di depan dia mendadak tidak ada. Dia tuh aku murid punya motornya. Dia pada saat
nggak ada gitu ya. Tapi lagi-lagi dia mencoba menghapus semua pikiran buruknya dan fokus ke keadaan itu yang ternyata benar benar jatuh buat pingsan. Nah setelah beberapa kali membangun batu jadi bangun nggak berhasil juga. Dia udah panik kali karena di situ udah mana jalan tapi nggak ada siapa-siapa cuma dia sama istri pingsan dan dia pun sudah berdaya akibat pengalaman mendadak tadi. Ditambah lagi langit yang mulai menggelap dan tidak ada seorang pun yang lewat di jalan itu. Dan saking paniknya dengan kondisi situasi yang sedang ngamuk dari dan berikutnya tidak lama kemudian ada di tetangga sisinya. Dari rumput yang rambut ternaknya ada nampak karena ada dua perempuan berkata di jalan. Beliau pun langsung menghubungi mereka. Nah setelah mengetahui keadaan mereka, beliau pun langsung membuang itu baru dari motornya dan membawa dia sama putri ke puskesmas terdekat. Dan tentunya waktu itu berarti mereka bonceng juga, ya putri tengah putri kan putri tengah dia paling belakang dia menjaga dan sementara motor mereka berdua itu ditinggalkan dulu di lokasi kejadian di setinggan. Yang penting kondisi putri sama sisi dari tangan. Nah sini kan cerita setelah kamu di puskesmas itu karena ini nggak tadi untuk pemerhatian sini kan kita bicara jastum ya kan. Pada saat dari puskesmas itu dia waktu dia ngecek ternyata kaki sama lututnya bersih, wah ada luka nggak ada terkait nggak ada apa lagi kaki dia? Tadi yang ada luka sekarang nggak ada gitu ya. Yang dia nggak bisa katanya, kalau gitu merasa janggal berarti yang mengabaikan juga jadi tetap berusaha naik ke wanita waktu misalnya sama dia. Dan tuh gak lama kemudian orang tua si putri ini pun datanglah ke puskesmas dan setelah dirasa kondisi putri yang cukup aman, ya baru akan bilang om kasihnya dia kembali dia. Balik ini, itu kan harinya dia ada yang mengunjungi putri buat putri yang milik nih. Oh iya. Bersekolah, sampai di rumahnya si putri mereka ngobrol-ngobrol tapi biasa bisa giliran setia ini dari kantong dia satu kantong jangan jadi balik ya tetap pasti dia balik putri kantong boleh balik tuh nah setelah aku jadi agak sedih Enggak sih malah di rotna bego bego Gak mau apa? Oh yang ini. Sampai ke ujung bibirnya itu ke bagian mata, dan telinga lagi kok mata. Nah, gimana? Sudah bayang. Dari situ ada kunjung juga menceritakan ada yang jauh lagi yang itu ya, sekarang kita serius membayar Pedang seseorang mencerminkan pikiran. dan mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol lah sampai nggak terasa jam 4 sore. Jadi ini kamu kita ya maka kita ini kan setuju dalam lagi semuanya. Bego di. dan setelah berhasil diambil, kenapa dia melihat
wajah padahal sebelumnya wajah putri kan pucat kali. Jadi sedikit dia diam aja, dia nggak bilang apa-apa tuh. Dan gak lama kemudian dia yang memang masih rame jam 10 malam merasa tangannya di otak panas. Dan efeknya lagi dia tiba-tiba mendengar bisikan halus di telinganya mengatakan Nyata tawar deh. nah pas udah di dapur aku langsung nyalain komputer yang mulai kejadian itu sebenarnya juga iseng karena nah di sini Wak dia nggak tahu rupanya membakar berapa asal mula pokoknya awalnya mengganggu putri tidak marah putri ya akhirnya pada malam hari dia pergi lagi biasa atau dua kali malam itu ini Nah, bagus. Perang. Oke, dulu. Udah pakai. Terus teman. Oh, bego. Perjalanan mencari kekuatan di dalam dan di dalam itu tulis yang berada di dalam sebuah ruangan dan tidak ada siapapun di sana kecuali dia sama si sosok itu. Nah, si sosok ini mengatakan dia sampai badannya seperti kaku. Bantuin dulu. Bego. Disinilah dia mendadak terbangun Pak dari tidurnya. Dia tengok ke sekeliling ternyata masih di dalam kamarnya. Tahu kok ada lain. Ngajilan bego. Ada. Enggak sih emang enggak. Setelah beberapa hari putri pun dia udah mulai masuk ke sekolah. Kenapa sih dia ini akan mereka bisa barengan lagi? Dan yang baik memang kalau mereka berdua di mana-mana selalu bersama. Jajan kaki sama ke toilet dan juga sama mereka yang mau besi dalam waktu ke sekolah dulu. Nah hingga sampai suatu hari waktu mereka ini mau tang dari sekolah. Ini dia yang merasa melihat kejadian itu yang di baju itu bukan biasanya aku begini. Dan saat itu mereka nggak ada mikir aneh wah mereka cuma tidak dan aja kayaknya licin tapi akhirnya Masih